Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali ke channel Al-Amsar Sing Desa Mendunia, konten Nyoretang Desa. Semoga konten-konten kami bermanfaat dan semoga teman-teman selalu diberi kelancaran dalam aktivitasnya, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlancar rezekinya, dan semoga puasa-puasa yang kemarin, hari ini, besok dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia nontonin Nyoretang Desa atau konten-konten kami lainnya. Semoga konten-konten kami bisa memberi manfaat dan jangan lupa sebarkan seluas-luasnya jika memang konten kami dirasa bermanfaat dan orang lain perlu lihat juga konten yang kami buat ini. Baik teman-teman, kemarin bahas itikaf dan hari ini sudah mendekati bulan Syawal ya. Tandanya berarti mau lebaran nih teman-teman. Pertanyaan yang pasti paling banyak diutarakan adalah tentang zakat. Tapi ada yang pengen saya tanyain nih. Zakat itu kan salah satu yang boleh menerima adalah fisabilillah ya Mas Ustadz ya? Fisabilillah. Fisabilillah. Kalau Nata nggak salah mengartikan fisabilillah itu kan berarti yang berjuang di jalan Allah gitu ya Mas Ustadz ya. Nanti diklarifikasi aja kalau kurang-kurang dikit definisinya. Nah Ustadz itu kan termasuk yang berada di jalan Allah ya Mas Ustadz ya? Itu jadi pertanyaan Nata juga sih. Apakah berarti Ustadz misalkan yang kondang-kondang gitu atau yang biasa aja gitu boleh menerima zakat gitu Mas? Betul. Atau itu khususon gitu nggak boleh gitu? Itu nggak termasuk fisabilillah yang di dalam yang tadi Nata jelasin gitu Mas? Oke. Terima kasih, ini pertanyaan yang ngeri sekali Mas. Mudah-mudahan, tapi Bismillah, mudah-mudahan bisa dijawab ya. Tadi berkaitan dengan yang ditanyakan, berarti ini lagi membicarakan asnaf samaniyah. Asnaf samaniyah itu golongan yang 8 yang boleh menerima zakat. Itu ketentuannya sudah diatur di Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya, pertama, yang boleh terima zakat itu fakir, miskin, terus wal amilina, amil. Terus orang mu'allaf, riqab itu budak yang mau dibebaskan dengan catatan kalau dia bisa nebus. Sekarang sudah tidak ada. Gharim itu orang yang punya hutang, boleh juga terima zakat. Terus fisabilillah orang yang berada di jalan Allah. Tapi ulama-ulama mutaqaddimin memaknai ulama-ulama terdahulu ya, ulama-ulama salaf 4 madhab itu sepakat yang dimaksud fisabilillah ini adalah al-ghuzat itu orang yang berperang di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir harbi ya, dan tidak digaji, tentara yang perang sukarela. Nah, terus wabni sabil dan juga ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal. Terkait dengan ustadz boleh tidak menerima zakat, dan mungkin alhamdulillah ya, orang Indonesia itu muhibbinnya para ustadz, pecinta ustadz, sehingga kalau punya apa-apa buat ustadz, punya hadiah untuk ustadz sangat dimuliakan alhamdulillah. Termasuk zakat. Zakat ya, sebenarnya di sini di Quran surat At-Taubah tidak dicantumkan nama ustadz. Berarti ustadz bukan termasuk asnaf samaniyah di sini. Berarti ustadz tidak boleh menerima zakat. Tapi jangan dipotong dulu. Ya. Ini ada kaitannya di masyarakat kita kan sudah seperti itu. Yang dilakukan oleh masyarakat kita selama ini sudah betul, sudah benar. Karena apa? Kebanyakan mereka zakat fitrah ya, atau zakat mal ya, ke ustadz itu ustadznya yang termasuk bagian dari asnaf samaniyah. Rata-rata begitu. Yang termasuk golongan asnaf samaniyah. Bisa jadi ustadznya yang fakir, miskin, ataupun yang termasuk ustadz yang punya hutang. Maka itu justru yang lebih diutamakan. Karena ustadz itu tadi disebutkan fisabilillah, memang luar biasa perjuangannya. Ngajar ngaji, kita lihat di kampung-kampung guru-guru ngaji itu tidak punya gaji. Iya betul. Tidak punya gaji, bahkan mungkin sangat jarang sekali tempat-tempat ngaji yang mentarif bayar Al-Quran. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja mentarif, khusus untuk Al-Quran. Nanti mungkin di lain waktu kita harus membahas ini. Betul. Boleh tuh Mas. Boleh, tapi juga ada yang nggak boleh. Nanti kita bahas lagi. Ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, berarti yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita terkait ustadz yang menerima zakat itu sudah betul. Karena
kita pun turun ke lapangan, ya, turun ke lapangan sendiri dan mengecek, ya, ternyata ya sudah tepat sasaran. Ustadz-ustadz yang menerima zakat itu ustadz-ustadz yang kebanyakan tidak mampu secara ekonomi. Kalau ustadz-ustadz yang mohon maaf yang crazy rice mungkin ya, yang hartanya banyak kayak ustadz-ustadz kondang yang ada di TV-TV ya, punya mobilnya 5, rumahnya mungkin di mana-mana, ya, yang semacam itu berarti bukan termasuk kategori asnaf samaniyah, biarpun beliau adalah seorang ustadz. Jadi tinggal dilihat saja ustadznya termasuk asnaf samaniyah bukan. Kalau bukan termasuk, ya, berarti tidak boleh menerima zakat. Gitu Mas Anta. Yang sudah terjadi di masyarakat itu sudah betul, sudah tepat ya. Jadi ya jangan digonjang-ganjing Iya. ya dengan pernyataan yang buat bingung gitu. Iya, Mas. karena masyarakat juga sudah paham gitu. Iya. Dan biasanya ustadz-ustadz yang sudah kaya itu tidak mau menerima zakat karena dia ngerti ilmunya. Iya, betul. Karena ada 3 orang yang gara-gara zakat ini nanti masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang dia sudah wajib bayar zakat, tapi dia tidak menerima zakat. Ini ahli neraka. Yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat, dia menerima zakat. Ini juga tidak boleh, haram juga. Dan yang ketiga, orang yang salah menyalurkan zakat. Ya, ini 3 orang ini. Jangan sampai kita termasuk ke dalam 3 golongan ini, bahaya. Yang pertama tadi udah mampu bayar zakat tapi nggak bayar ya? Nggak bayar, nggak mau. Oh iya. Yang kedua, ya, dia tidak berhak menerima zakat tapi nerima, gitu. Yang ketiga, orang yang salah menyalurkan zakat. Ini khususnya yang ngurusin zakat ini. Oh, iya. Maka orang yang ngurusin zakat di Badan Amil Zakat, ya di Basnas ya namanya, dan ya, amil-amil yang lainnya harus ngerti ilmu tentang perzakatan. Jangan sampai tidak ngerti, ya, terus dia melakukan hal-hal yang ternyata mungkin bisa terjerumus ke yang haram gitu. Maka penting sekali ilmu zakat bagi orang yang berkecimpung di dunia zakat. Itu. Baik ya, itu sangat padat ya tadi jawaban dari Mas Ustadz dan sangat menggambarkan sekali pertanyaan yang tadi Nanta tanyain ya di awal ya teman-teman. Dan itu aja cukup ya berarti ya Mas Ustadz ya. Siap kalau gitu. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari jawaban tadi ya terkait Pak Ustadz boleh nggak menerima zakat fitrah atau enggak. Kalau misalnya teman-teman ngerasa teman-teman yang lain nih yang nonton itu ngerasa ada yang perlu jawaban ini juga, share aja seluas-luasnya. Dan kalau mau ada bahasan yang lain seputar fikih, silakan drop di kolom komentar. Itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada para agnia, para donatur yang sudah mengikuti program Kencreng Sedekah Subuh. Dan alhamdulillah teman-teman selama ini banyak membantu kami ya. Program Kencreng Sedekah Subuh ini diperuntukkan dananya ya akan dibelikan program pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren Al-Amsar. Mudah-mudahan ya, yang ikut program ini senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya. Dan juga barangkali ada dari teman-teman sahabat Al-Amsar Sing Desa Mendunia yang mau ikutan program Kencreng Sedekah Subuh, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.